kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul dalam agama Islam. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Merupakan manusia yang diyakini sebagai manusia pertama di muka bumi. Pasangan Nabi Adam yaitu Hawa, dibentuk dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Nabi yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris diyakini sebagai nabi yang pertama kali menulis dengan menggunakan pena. Masyarakat dulu percaya juga bahwa dia dibawa ke surga tanpa mengalami suatu kematian. Peristiwa tersebut terjadi saat ia berusia 82 tahun. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masyarakat menolaknya dan menganggapnya gila. Nabi Nuh setelah itu diberi suatu peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan ada suatu banjir besar yang terjadi dan melanda daerahnya. Oleh karenanya, ia diperintahkan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Namun masyarakat di sekitar tetap bersikukuh tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh Nabi Nuh tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka hanyut dalam banjir besar tersebut. Nabi yang keempat adalah Nabi Hud. Kehidupan masyarakat di zaman Nabi Hud serba maju dan berkecukupan. Namun sayangnya mereka selalu berfoya-foya dan ada dalam kehidupan yang fana. Nabi Hud mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur dan memohon kepada Allah. Namun mereka menolak peringatan itu. Akhirnya Allah menurunkan murka-Nya kepada mereka melalui azab berupa badai gurun selama 7 hari 7 malam. Kaum yang senantiasa mendengarkan himbauannya selamat dengan berpindah tempat ke kota Hadramaut. Nabi yang kelima adalah Nabi Soleh. Mukjizat yang dikenal berupa unta betina yang keluar dari batu setelah Nabi Soleh memukulkan telapak tangannya. Dia meminta kepada masyarakat sekitar untuk tidak mengganggunya, dan penduduk miskin boleh memerah susunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ada kaum yang tidak menyukainya dan berusaha untuk membunuh unta tersebut. Akhirnya mereka diberikan azab yang pedih berupa azab petir dan gempa. Kisah Nabi yang keenam adalah Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim sangat dihormati oleh pemeluk 3 agama, yakni agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Dia merupakan seorang yang membangun Ka'bah di kota Mekah. Keyakinan beliau yang begitu kuat pada Islam dimulai ketika pencariannya akan Tuhan. Nabi Ibrahim begitu tidak menerima masyarakat di sekitarnya yang selalu menyembah berhala. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun atas mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut. Kisah Nabi yang ketujuh adalah Nabi Lut. Perjuangan Nabi Lut sungguh luar biasa dalam menyadarkan kaum Sodom untuk bisa kembali ke jalan yang benar, yakni meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa homoseksual, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar Nabi Lut untuk meninggalkan daerahnya. Dan setelahnya Allah menurunkan azab yang begitu pedih kepada kaum Sodom tersebut. Kisah Nabi berikutnya adalah kisah Nabi Ismail.
Nabi Ismail dan keluarganya adalah orang-orang yang terdahulu dalam melaksanakan ibadah haji. Suatu ketika, Nabi Ismail haus dan ibunya pergi bolak-balik dari bukit Safa Marwah untuk menemukan air. Hingga pada akhirnya muncullah sebuah mata air yang dikenal sebagai mata air Zam-Zam. Dalam perjalanannya ke tempat penyembelihan, Nabi Ismail berusaha untuk digoda oleh setan agar membatalkan niatnya tersebut. Namun, Nabi Ismail tetap teguh dan beliau melempar setan itu dengan batu, yang dimana saat ini hal itu menjadikan sebuah ritual ibadah haji, yakni lempar jumroh. Sebagaimana yang kita tahu, saat akan dilakukannya penyembelihan atas Nabi Ismail, jasadnya digantikan oleh seekor kambing, yang pada akhirnya menjadikannya sebagai cikal bakal ibadah Idul Adha. Kisah Nabi selanjutnya adalah kisah Nabi Ishak. Kehidupan Nabi Ishak dipenuhi dengan menemani bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, dalam melakukan dakwah meliputi penyebaran agama Islam. Nabi berikutnya adalah Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub adalah bahwa beliau merupakan kakek moyang dari para rasul sebelum masa Nabi Muhammad. Sikap dan cara berpikir beliau tentu saja berpengaruh kepada para rasul keturunannya, serta kaum Yahudi dan kemudian Nasrani, penegak panji keesaan Allah sebelum era Nabi Muhammad SAW. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Yusuf. Diceritakan merupakan sebagai seorang pria berwajah sangat tampan dan sungguh piawai sekali dalam memimpin negaranya. Sejak ia kecil, ia mendapatkan mimpi yang tak biasa. Ketika beliau besar, dia bisa mentakwilkan mimpinya itu, sehingga Nabi Yusuf begitu dihormati oleh penduduk di sekitarnya. Kisah Nabi berikutnya adalah Nabi Ayub. Merupakan seorang yang memiliki harta yang kaya raya dan begitu dermawan. Namun kesejahteraan yang ia miliki tersebut tidaklah membuatnya menjadi seorang sombong. Inilah yang membuat iblis terdorong untuk menggodanya. Allah pun menentang iblis tersebut sekiranya ia mampu merobohkan iman Nabi Ayub. Ujian itu pun datang. Semua harta kekayaan Nabi Ayub habis terbakar. Namun Nabi Ayub mendapatkan suatu musibah berupa penyakit kulit hingga 80 tahun lamanya. Namun Nabi Ayub dan istrinya yang setia tetap istiqomah bertawakal kepada Allah. Sampai pada akhirnya Allah berfirman agar Nabi Ayub menapakkan kakinya di tanah. Setelah itu timbullah dari tanah itu berupa air yang bisa menyembuhkan penyakit yang ia deritanya selama 80 tahun lamanya. Kisah Nabi berikutnya adalah Nabi Syuaib. Adalah Nabi yang menyebarkan ajaran Islam di suatu daerah yang bernama Madian. Akan tetapi masyarakat Madian begitu menolak terhadap ajaran Islam, hingga pada akhirnya Allah memberikan azab yang pedih berupa petir dan kilat yang menghanguskan semua penduduk tersebut. Kisah Nabi Musa. Kisah yang terkenal dari Nabi Musa adalah pertarungannya dengan Fir'aun. Diceritakan bahwa Fir'aun merasa dirinya terancam dengan adanya Nabi Musa yang gencar
menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertarung. Kemudian Nabi Musa memenangkan pertarungan tersebut melalui bantuan tongkatnya. Kemudian beliau serta kaumnya dikejar oleh pengikut Fir'aun. Namun mereka bisa lolos dari kejaran pasukan Fir'aun melalui bantuan tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Nabi Musa mendapatkan suatu mukjizat berupa kitab Taurat yang diketahui sebagai Perjanjian Lama. Kitab itu berisikan ajaran pokok berupa 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Harun. Beliau adalah partner Nabi Musa. Nabi Harun sebagai seorang yang cakap berdakwah, pandai melakukan diplomasi, dan penuh perhatian. Beliau selalu mendampingi dan menemani Nabi Musa dalam melakukan dakwah. Hingga pada suatu waktu, saat Nabi Musa memutuskan untuk beruzlah, dan beliau pun menitipkan pembinaan umatnya kepada Nabi Harun. Nabi Harun pernah berjihad dalam pemberantasan penyembahan berhala yang dipimpin oleh Samiri, yang merupakan seorang tukang ahli sihir pada masa kerajaan Fir'aun. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Zulkifli. Beliau merupakan seorang putra dari Nabi Ayub. Diceritakan bahwa beliau mewarisi sifat sabar ayahnya. Suatu ketika, ia ditunjuk untuk menjadi seorang raja. Setelah beliau bisa memenuhi berbagai persyaratan yang diminta, yakni calon pengganti mesti berupa seorang yang mampu melakukan puasa di waktu siang hari, kemudian melakukan ibadah di waktu malam hari, dan bukanlah seorang yang memiliki sifat pemarah. Selanjutnya, kisah Nabi Daud. Seorang Nabi Daud terkenal di saat beliau mampu membunuh Jalut, yaitu sosok pemimpin dari kaum pemberontak Palestina. Setelah itu ia menjadi seorang raja yang sangat adil sekali. Masa kerajaan yang dipimpin olehnya tumbuh berkembang menjadi kuat, dan masyarakat sekitar pun menjadi makmur. Suatu ketika beliau menyeru para nelayan untuk tidak melakukan perintahnya, yaitu melaut pada hari Sabtu. Namun peringatan tersebut dilanggar, sehingga terjadilah bencana berupa gempa yang menewaskan seluruh penduduknya. Kisah Nabi berikutnya adalah kisah Nabi Sulaiman. Merupakan seorang nabi yang memiliki keahlian yang luar biasa, yang mana beliau dapat berkomunikasi dengan binatang. Beliau juga adalah seorang raja yang memiliki sifat yang sangat bijaksana. Kekuasaannya pun bahkan sampai mencakup bangsa jin. Kemudian kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas bertempat tinggal di suatu daerah lembah sungai Yordan, di mana masyarakatnya masih menyembah berhala. Beliau menyeru kepada semua masyarakat untuk tidak menyembah berhala, namun mereka tidak mengacuhkannya. Bahkan mereka menantang pada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk menurunkan bencana. Kemudian bencana tersebut datang berupa kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas bisa meyakinkan mereka semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kisah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah sahabat karib Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas meninggal, dia melanjutkan perjuangan sahabatnya, Nabi Ilyas, untuk menghadang penyembahan berhala yang datang kembali
menjamur di daerah lembah Sungai Yordan. Namun, kaum yang diingatkan oleh beliau tidak mau memperhatikan himbauan tersebut, sehingga bencana kekeringan tersebut datanglah kembali melanda kaum tersebut. Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus bersungguh-sungguh dalam menyebarkan ajaran Allah. Namun, beliau tidak begitu mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Dalam perjalanannya menjauhi daerah tersebut karena khawatir akan dibunuh. Kapal yang Nabi Yunus tumpangi tersebut diguncang oleh angin topan, dan diputuskanlah bahwa beliau akan menjadi seorang yang akan dikorbankan untuk ditenggelamkan ke laut demi keselamatan penumpang yang lainnya. Namun, mukjizat Allah datang. Nabi Yunus kemudian dimakan oleh seorang ikan paus, dan beliau ditemukan masih hidup di dalam perut ikan paus tersebut. Kisah Nabi berikutnya adalah kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya Isya membaktikan diri mereka dalam mengurus serta menjaga Baitul Maqdis, rumah ibadah yang merupakan suatu peninggalan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat usia beliau sudah cukup uzur, yakni sekitar umur 100 tahun. Anaknya bernama Nabi Yahya. Selanjutnya adalah kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya memberikan pengajaran bahwa kebenaran mesti tegak dengan apapun resikonya. Diriwayatkan bahwa beliau pernah bersikeras berkaitan pernikahan saudara, dan beliau pun melarang pernikahan antara seorang paman dengan keponakannya sendiri. Berikutnya ada kisah dari Nabi Isa. Beliau mendapatkan mukjizat berupa kitab Injil. Selain itu, Nabi Isa diberikan mukjizat yang luar biasa, yaitu beliau bisa berbicara pada waktu masih bayi, dan dia pun dapat menghidupkan burung yang sudah mati ataupun orang yang sudah mati. Kisah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi yang ke-25, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang terakhir dan merupakan sebagai penutup dari para rasul-rasul sebelumnya. Beliau adalah orang yang menyempurnakan ajaran-ajaran Islam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau banyak sekali. Salah satunya yang luar biasa yakni Al-Quran sebagai pedoman penting bagi kehidupan manusia. Selain itu, terdapat peristiwa Isra Mi'raj yang membawa beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemaparan kali ini, kisah 25 Nabi dan Rasul dalam agama Islam. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.